Ya, kita langsung berbincang dengan Kang Aceh selaku Wakil Rakyat. Kang Aceh, ada dua isu yang penting, yaitu soal kuota. Kemudian yang kedua adalah soal vaksinasi. Sebagian masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin dari Sinovac, tapi ternyata Sinovac ini tidaklah diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Yang disinyalir katanya ini juga menjadi salah satu alasan sampai sekarang kenapa pemerintah Arab Saudi belum memberikan kuota haji kepada Indonesia. Kalaulah ini memang betul, apakah kita masih punya celah untuk melobi pemerintah Arab Saudi supaya bisa memberikan kuota kepada calon jemaah haji asal Indonesia? Kang Aceh? Iya, pertama soal kuota ya, saya kira tadi telah disampaikan bahwa belum ada secara resmi yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk kuota bagi negara-negara yang memberangkatkan masyarakatnya ke Arab Saudi untuk menjalankan ibadah haji. Dan saya kira ini saya clear ya, jadi jangan sampai membuat satu pandangan di masyarakat bahwa kita tidak mendapatkan kuota haji ya, karena memang saya kira tidak ada satupun negara yang telah diberikan kuota haji. Pertama itu. Yang kedua soal vaksinasi ya, memang pemerintah Arab Saudi menerapkan atau menggunakan 4 vaksin ya, AstraZeneca, Pfizer, kemudian Johnson & Johnson dan satu lagi Pfizer ya. Nah, Moderna, mohon maaf. Nah, saya kira ini kan soal merek dagang ya, merek vaksin, dan saya kira ini kan tergantung dari sejauh mana pihak Sinovac juga bisa meyakinkan pemerintah Arab Saudi ya soal menggunakan vaksin tersebut gitu. Jadi seharusnya memang persoalan vaksinasi ini tidak menjadi masalah karena saya kira semua sudah dilakukan melalui proses uji klinis dari masing-masing negara dan semua saya kira sudah sesuai dengan standar WHO gitu ya. Jadi Indonesia masih bisa nih untuk menekan pemerintah Arab Saudi untuk memasukkan daftar Sinovac dalam daftar vaksin mereka yang diterima begitu. Kira-kira seperti itu. Iya, selagi memang proses uji klinisnya itu sudah sesuai dengan standar-standar yang dibuatkan oleh WHO dan saya kira BPOM Indonesia juga sudah melalui proses uji klinis yang ketat gitu ya. Saya kira persoalan vaksinasi ini harusnya harusnya tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, yang menjadi penting sesungguhnya adalah bagaimana soal kita memastikan kepastian dari pelaksanaan ibadah haji ini. Kami terus terang saja tidak ingin memberikan harapan terlalu tinggi kepada masyarakat ya. Kenapa? Karena bagaimanapun sekali lagi bahwa dengan keterbatasan akibat dari pandemi COVID-19 ini harus kita terima sebagai sebuah fakta bahwa pemerintah Indonesia harus mengedepankan aspek kesehatan buat masyarakat. Saya kira itu yang lebih penting. Oke, baik. Kita dapat poinnya Kang Aceh. Sekarang saya ingin ke Pak Fuad. Pak Fuad, ada 11 negara yang sudah dibuka jalur penerbangannya menuju Arab Saudi. Memang nama Indonesia tidak masuk, tapi juga Indonesia tidak masuk dalam negara yang dilarang untuk masuk Arab Saudi dari daftar merah tersebut, Pak Fuad. Apa yang Pak Fuad tangkap dari soal ini, Pak Fuad? Apakah ada harapan meskipun memang sudah disampaikan sebaiknya kita jangan terlalu berharap? Begini, masalah yang 11 negara, jangan kita salah menafsirkan. Penerbangan kita pun sebenarnya bisa. Jadi jangan kita salah. Ini yang 11 diizinkan, tapi bukan otomatis mereka sudah mendapatkan kuota untuk pemberangkatan haji. Jadi kita samakan dulu persepsi bahwa yang sudah diperbolehkan 11 adalah penerbangannya. Kita sendiri seandainya kalau kita mau minta untuk penerbangan kita, itu bisa saja diberikan. Tapi kita ingat bahwa ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Aceh. Semua boleh datang. Jangan kita bicara juga masalah bilang soal vaksinasi apa semua. Itu bukan akar masalahnya. Siapapun yang datang di Saudi Arabia akan diterima, tapi dengan satu konsekuensi mereka harus dikarantina. Cuman bedanya, kalau tadi yang disampaikan ada 4 vaksinasi perusahaan yang disetujui, mereka mungkin ketika mereka dikarantina mungkin cuma 3 hari.
Tapi kalau yang kayak kita yang Indonesia pakai, mungkin diwajibkan untuk 1 minggu. Itulah jadi jangan itu yang menjadi masalah yang membingungkan masyarakat. Yang paling terpenting sekarang, mari kita tentukan apakah kita siap memberangkatkan dengan konsekuensi yang begitu ketat, yang aturan-aturan yang kita harus laksanakan dengan jumlah kuota yang sangat Pak Fuad, terbatas. maaf saya potong Pak Fuad, akan menyulitkan juga. Pak Fuad, Ya. kalau seandainya Silakan. kita dapat kuota nih, kita berandai-andai dari penyelenggara haji dengan waktu yang sangat sempit ini, Ya. dengan segala persiapan yang harus kita lakukan, apakah kita siap, Pak Fuad? Kalau masalah siapnya, tadi kita sudah dengar, pemerintah sudah siap. Iya kan, semua dengan konsekuensinya sudah siap. Tapi kita tanya dulu, kalau kuotanya hanya diberikan nanggung, bagaimana pengaturan kepada masyarakat? Tentunya akan ada masyarakat yang berkeberatan. Kok saya sudah antri 2 tahun, kok si A duluan? Batasan umur juga di sini kan akan ada. Betul. Jadi buat saya menjadi satu dilema. Walaupun nanti ada, tidak akan mungkin kuota diberikan full. Jadi di sini akan merugikan juga. Kesian untuk pemerintah bagaimana cara mengaturnya. Siapa yang didahulukan? Bagaimana kriteria-kriteria yang akan diambil untuk skala prioritas. Nah, ini menjadi kendala. Karena kalau dengan jumlah yang terbatas, akan ada nanti bisa dibilang saling curiga antara masyarakat. Jadi harus ada Kok aturan daerah ini turunannya mendapat dan apa yang lebih? kemudian bisa Pak Fuad sarankan gitu pada pemerintah jika nantinya kuota yang diberikan terbatas. Kalau kuota diberikan terbatas, sebaiknya untuk tidak membuat satu gejolak, saling tuduh menuduh, lebih baik kita Nggak usah berangkat. tidak terima. Paling banyak juga yang kami mendengar antara 5 sampai 10 ribu saja. Oke. Kalaupun kita mendapatkan. Ini menyulitkan untuk bagaimana cara pengaturannya. Baik. Oke. Jadi buat saya ada ketegasan dari pemerintah. Apapun pilihan, saya yakin masyarakat akan taat mendengar. Oke, Baik. baik. Tapi khusus untuk penyelenggaraan haji swasta, yaitu penyelenggaraan haji khusus, kami harapkan kami sudah tidak memberangkatkan 1 tahun lebih. Baik itu umroh maupun haji. Tapi jangan juga dilupakan bahwa dana masyarakat ada di tangan pemerintah. Baik. Kami harapkan dana-dana ini dapat segera dikembalikan kepada penyelenggara. Karena kita tahu dunia usaha perhajian Baik. benar-benar yang mengalami dampak daripada krisis ini. Oke, baik. Terima Itu, kasih terima Pak Fuad kasih semua. atas waktunya. Terima kasih juga Kang Aceh atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang Terima kasih pada petang hari senior ini. Pak Fuad, luar biasa. Baik. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Terima kasih Kang. Waalaikumsalam.